Kebetulan waktu itu saya sebagai ketua dari salah satu partai di Sumatera Barat ini. Ketua, Ketua, saya yang ketua. ketua DPW Iya, dari salah satu partai. iya. Mantap. Ibu merasa punya arah yang sama dengan Dengan PKS. PKS sama. Nah, sekarang dengan partai sebelumnya saya rasa ada perbedaan. Arahnya udah berbeda. Ibu maju untuk Dapil Padang untuk provinsi ya, Provinsi, iya. provinsi. Secara background Banyak suaranya di ada ini. di Bukit Tinggi Iya. sebenarnya. Nah, sekarang gimana Nah, itu strategi Ibu? Coba. saya bilang gini, enggak, ini perjuangan gitu loh kan. Iya. Lah, saya terinspirasi sama Buya Maheldi. Buya Maheldi orang agam. Kan bisa Heeh. jadi gubernur di Iya, iya, apa iya, di iya. Padang itu kan. Kalau kita berpolitik itu harus duduk gitu kan. Kan bilang gitu ya. Kalau kita berpolitik harus duduk gitu loh Harus kan. juga. Loh, saya bilang di mana kita bilang harus? Emang kita Tuhan Iya, iya, yang iya, iya. mengatur semua Allah gitu loh kan. Iya, Kita iya, kan iya. sekarang melewati proses demi proses gitu. Heeh. Siapa sih yang nggak pengen misalnya Iya. kita diamanahkan? Tapi kalau tidak berarti itu belum Allah Iya, iya, belum iya. mengamanahkan kita. Allah belum percaya sama kita ya nggak apa-apa, enjoy aja gitu Iya, kan. iya, iya, Nanti iya. mungkin rezekinya di tempat lain. Iya, iya. Tapi kita harus berusaha Mm-mm. yang terbaik, Iya. memaksimalkan ikhtiar itu wajib. Wes. Tapi tidak boleh juga kita ngotot harus. Emang kita siapa? Kalau Kalau harus, semangatnya udah sama dengan PKS sebenarnya, Bu. insya Allah saya udah ngikutin PKS soalnya dulu gitu loh kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Salam salam pada Rasulullah Muhammad SAW. Baik, hari ini sudah bersama saya Ibu Devi Erawati. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Ya, ini pertama saya coba podcast dengan caleg ibu-ibu nih, Bu. Eh, ini menarik ya, karena saya dengar kabar Ibu sebelum menjadi caleg untuk PKS Sumatera Barat untuk DPRD Provinsi Sumbar, Bu ya. Ya, Itu sebelumnya pernah dengan partai sebelah kan gitu. Kita udah sebut nama iya. gitu kan. Kok tiba-tiba sekarang Ibu mau naik sebagai caleg perempuan untuk dari PKS untuk Provinsi Sumatera Barat. Ini kan loncat nih, Bu ya. Iya betul. Gimana, Bu? Jadi kenapa akhirnya di PKS gitu Iya, ya? iya, iya. Ceritanya panjang. Jadi waktu 2020 saat pilgub pilkada ya, saya mendukung calon gubernur dari PKS. Kebetulan waktu itu saya sebagai ketua dari salah satu partai di Sumatera Barat ini, saya ngajukan ke DPP. Ketua, Saya yang ketua. ketua DPW Iya, dari salah satu partai. iya. Mantap. Jadi waktu itu saya mengajukan ke DPP untuk dukungan ke calon yang saya dukung. Sebenarnya di DPP tidak mengarahkan karena waktu itu sudah punya arahan gitu kan. Cuman saya bilang saya orang Sumbar, saya lebih tahu masyarakat Sumbar itu gimana, karakter seperti apa, tokoh seperti apa yang mereka senang itu saya udah tahu gitu loh kan, ke ketum saya waktu itu. Izinkan saya sebagai orang Sumbar menentukan pilihan saya. Nah, kebetulan waktu itu ketua umum yang dekat dengan partai sebelah yang berharap Sumbar mendukung partai sebelah bilang, saya tahu memang yang ibu dukung itu di Sumbar ini Siapa, Bu? Buya Oh, Maheldi. Bu ya. Memang Buya Maheldi Gak itu apa-apa kita sebut aja. ya yang ibu dukung dari survei yang saya lihat memang itu cuman hubungan saya dengan calon ini gitu. Jadi saya nggak enak kalau saya keluarkan SK berarti hubungan saya nggak bagus katanya kan. Sudah sekarang ketum serahkan sama saya tanpa SK saya dukung. Jadi akhirnya waktu itu saya deklarasi mendukung Buya sama Audi itu tanpa SK. Cuman direstui di DPP gitu karena disitulah saya mulai melihat bagaimana PKS militannya, kader-kadernya, dan di situ saya juga terinspirasi dengan Buya Maheldi. Dalam pikiran saya orang yang maju menjadi jangankan gubernur ya, sekarang itu wali kota, bupati, bahkan wali nagari gitu ya, itu butuh finansial yang luar biasa. Jadi setelah saya lihat, saya amati Buya Maheldi bisa maju menjadi gubernur
itu memang dengan kemampuan gitu loh kan, Iya, dengan iya, iya. prestasi dan dengan kinerjanya. Ternyata bisa loh ya, bisa loh ya, tidak seperti yang sebelumnya saya pikirkan untuk di politik itu butuh kos yang luar biasa gitu loh kan. Hmm. Nah, disitulah saya pertama itu yang membuat saya terinspirasi dan saya ya terus terang jatuh cinta sama PKS waktu itu gitu loh kan. Mantap. Sampai saya berani menentang instruksi dari ketua umum saya. Saya pikir kalau dugaan saya salah, saya berani saya silakan dipecat gitu kan. Nah, saat pengumuman eh, pilkada Buya Mayaldi dimenangkan, Hmm. saya datang ke DPP, saya bilang, Ketum, Hmm. benar kan apa Hmm. yang saya bilang gitu kan. Sekarang tugas saya selesai, saya bilang gitu kan. Kalau ada yang mau menggantikan saya silahkan. Dan waktu itu saya juga melihat untuk lompatan-lompatan berikut, kalau ya bukan apa-apa sih, kalau di partai baru kan sangat susah. Hmm. Dan saya lihat juga arahnya juga, kadang kita berpartai itu kalau kita searah, oke, kita bisa maksimal kan. Tapi kalau udah beda beda arah, otomatis kita kan punya pilihan yang lain. Jadi Berarti Ibu merasa punya arah yang sama dengan dengan PKS. PKS sama. Nah, sekarang dengan partai sebelumnya saya rasa ada perbedaan, arahnya udah berbeda. Dulu kita Hmm. searah, Sekarang mana, Bu? sama-sama 02 dulu Prabowo kan. Dulu kan di waktu Pilpres Iya, kita iya, kan iya. terbagi dua tuh. Oke. Nah, kita masuk di situ. Ternyata sekarang udah berbeda arah, saya pikir kita punya hak untuk memilih Hmm. mana yang kita anggap sesuai dengan jalan kita gitu loh kan, walaupun itu tidak populer gitu loh kan. Jadi saya pikir-pikir, sayang, enggak, saya akan mencari sesuatu yang saya bisa berbuat di situ yang memang dari hati gitu loh kan, dan saya menemukan itu di Di PKS PKS, ya. Ibu adalah salah seorang ketua DPW ya partai yang dulu misalnya kan, kemudian menjadi tim Buya Mayaldi, tim pemenang, kemudian melihat militansi dari kader PKS, kemudian jatuh cinta, dan sekarang Ibu memilih menjadi salah satu caleg untuk caleg wanita ya untuk PKS. Ya. Dan tadinya ada arah yang sama dengan pribadi Ibu lah misalnya kan, Iya. ada hubungan hati lah misalnya Iya, kan. ada Kira-kira chemistry. yang iya chemistry lah. Kira-kira yang buat Ibu jatuh cinta tadi apa aja? Tentang ke PKS-nya gitu loh. Ya itu yang pertama, itu dari dulu saya mengamati, saya lihat ya waktu Pilpres itu kader-kader PKS sampai yang itu luar biasa militannya, Oh, itu luar biasa militan. militansi. Saya pikir Mhm. ini bagaimana bisa gitu loh. Sementara di luar saya lihat itu sangat apa ya, politik praktis Pragmatis. ya, pragmatis sih. Ada uang, oke, tidak Hmm. ada ini. Iya, Dan iya. saya pernah berbicara sama kader-kader PKS, mereka bilang bahkan kami ke situ beli BBM sendiri, pakai ojol sendiri, kadang kami tidak dibayar. Saya bilang Luar biasa. ada ya, masih ada ternyata gitu loh kan. Dalam bayangan saya zaman sekarang itu tuh sudah susah ya, karena kalau ada kita sesuatu, bahkan sekarang untuk kegiatan sosial pun gitu kan, orang akan bertanyakan saya dapat apa. Kalau Iya, tidak iya, dapat iya. apa-apa, mereka biasanya enggan gitu loh kan. Nah, di PKS saya melihat militansi itu dan untuk keagamaannya itu sangat kuat gitu loh kan. Nah, satu lagi waktu itu, setelah itu saya dari caleg ada, saya lihat di Pariaman ya, saya baca koran waktu itu, Pak Ridwan kalau nggak salah Oh, iya, ya, iya, iya. untuk provinsi. Jadi ada caleg yang mengatakan gaji dan ya seluruh gajinya akan disumbangkan untuk masyarakat yang tidak mampu atau anak-anak ya, untuk kebutuhan masyarakat lah intinya ya. Nah, di situ saya berpikir, nah ini betul, nah ini seperti inilah idealnya seorang anggota dewan ya gitu Iya, loh iya, kan. Kalau yang dibilang, misalnya saya baca-baca billboard tuh, eh, pulang kampung mengabdi untuk kampung. Saya tuh bingung, mengabdi, saya pikir bukankah mereka itu mencari keuntungan gitu loh kan dari menjadi legislatif itu. Saya banyak mengamati, bahkan dulu saya pernah saya pengen tahu ya apa kegiatan-kegiatan anggota dewan segala macam. Saya malah saking pengen tahunya, saya sempat masuk di grup mereka. Jadi ini bukan mengabdi kalau kita mengambil jabatan di situ, kita mencari kehidupan di situ gitu kan. Bahkan ya maaf kata, hak-hak masyarakat pun kadang-kadang terambil dari dana pokir yang kadang-kadang adalah
tahu lah misalnya bagaimana gitu loh kan. Jadi saya agak gimana kalau ada kata-kata mengabdi itu dengan cuman kata-kata. Jadi kalau misalnya seperti yang dilakukan oleh Pak Ridwan, gaji saya serahkan kembali ke masyarakat yang tidak mampu, yang membutuhkan gitu loh kan, untuk pendidikan, kesehatan segala macam. Itu luar biasa. Nah, tapi ada yang berkomentar gaji anggota dewan barana lah kalau gajinya yang banyak kan tunjangan-tunjangan gitu loh kan. Aku nggak tahu apakah Pak Ridwan itu menyumbangkan gaji pokok aja apa dengan tunjangan-tunjangan, ada tunjangan perumahan, transportasi segala macam, itu nggak tahu ya. Tapi itu pun udah luar biasa maksud saya gitu loh Sudah kan. dengan tunjangan. Harusnya ya harusnya seperti itulah kita bisa memberikan benar-benar masyarakat merasakan gitu kan manfaat dari kita walaupun itu seberapa ya. Nah, itu sampai saat ini itu yang ada dalam pikiran saya dan saya akan melakukan hal yang sama gitu loh kan. Seandainya saya pun jadi anggota dewan, saya akan mengembalikan lagi uang masyarakat untuk masyarakat. Gaji dan tunjangan-tunjangan itu ya yang dalam situ kembalikan lagi. Insya Allah dengan kehidupan sehari-hari, hidup dengan seadanya, sederhana, cukup ya sudah, tidak berlebihan, itu udah cukup. Baik. Jadi pertama Ibu begitu terinspirasi melihat kader-kader PKS yang militansi datang ya Iya, kemana-mana mau dari berjuang berjuang gitu. ya kan, mereka memakai uang dari kantong mereka Iya. sendiri, kadang-kadang bawa nasi sendiri, Iya. bensin sendiri ya kan. Itu malah antar daerah Bu, misalnya orang Pariaman ke Payakumbuh misalnya kan. Iya, saya dengar itu. Iya, jadi dan mereka lillah ta'ala Iya, misalnya kan. betul. Walaupun lelah gitu kan. Iya, betul. Lelah. Dan buat mereka itu mungkin amal jariah saja. Tapi ini catat nih, terima kasih untuk kader-kader PKS kita, hapus dulu lah. Untuk kader-kader PKS yang sudah berjuang demikian. Iya. Dan saya yakin next juga 2024 akan seperti itu lagi insya Allah. Insya Allah gitu kan. ya. Lebih Dan ini menjadi titik tolak inspirasi untuk Ibu Devi. Bagaimana kerja demikian. Ternyata keikhlasan itu bisa menyentuh hati kan gitu. Dan kemudian juga untuk Pak Ridwan ya. Iya. Itu menjadi inspirasi walaupun mungkin salah satu model Ibu ya. Iya, Salah satu model boleh. Jadi ini menjadi inspirasi juga untuk Bu Devi. Dan kalau saya tidak salah ini orang kedua nih Bu. yang bicara ya. Iya. Kalau ini kan bicara di podcast, yang lain juga sudah promo Bu. Iya. Saya akan sumbangkan Iya. gaji saya. Nah, kalau semua anggota dewan begitu, mungkin masyarakat ini ya benar-benar menganggap inilah wakil kita yang benar nanti akan memperjuangkan, karena bukan ini ya, selama ini kan yang kita lihat masyarakat ketidakpercayaan, anggota dewan lah duduknya biko apa, ndak tekan aja Wak Ledo kan itu yang ketidakpercayaan masyarakat. Ya mungkin mindsetnya mungkin harus dibangun dulu bahwasanya menjadi ALEG bukanlah sebuah prestise. Iya. Ya kan, bukanlah sebuah capaian capaian sosial untuk seseorang, tapi menjadi ALEG adalah pengabdian. Pengabdian, bukan mencari uang juga, bukan mencari uang, hidup, bukan meningkatkan level hidup iya, gitu betul, kan, betul, iya. bukan mencari kaya. Iya, gitu mencari kan. kaya, iya betul. Apalagi di PKS Bu. Iya, makanya. Iya, jadi kalau orang cari kaya di PKS nggak bisa. Ya, nggak betul. bisa. Ya. Artinya ya infaknya di luar infak yang Ridwan bilang itu sudah 25% atau berapa diinfakkan kayak gitu kan. Ya, dan sudah dicontohkan oleh Buya Mahyeldi. Kita melihat bagaimana sosok Buya itu inspiratif sekali. Ini juga misalnya memberikan mindset kepada masyarakat yang memang tidak untuk cari kaya di anggota dewan. Saya tahu betul juga nah, itu yang perlu kita mungkin ya. Iya. Nah ini kan di PKS itu sudah menjadi salah satu konsep lah ya, bahwasanya memang yang kita lakukan di PKS menjadi parlemen ini, menjadi anggota dewan itu bagian dari perjuangan. Iya. Kalau Ustadz Irsyad bilang di podcastnya, dia bilang ini juga pekerjaan para ulama, meskipun dia ustadz kan gitu kan. Nah ini kan mungkin juga harus dipahami juga, mungkin caleg-caleg yang mungkin kayak Ibu lah misalnya kan, tentunya harus ikut dengan irama tersebut kan gitu Bu ya. Betul. Tapi tadi sudah Ibu nyatakan bahwa perjuangan seperti yang dilakukan salah satu Ridwan misalnya, Ibu juga akan melakukan hal yang sama gitu kan. Artinya akan berjuang untuk rakyat ya melalui PKS kan gitu Bu ya. Dan kemudian akan berikhtiar nih menyumbangkan gajinya ya. Termasuk pikiran apa yang bisa. Iya, oke. Jadi ini luar biasa, kita harapkan Bu Devi juga
bisa meraih mimpinya ya Bu ya. Insya Allah, insya Allah. Bu, kalau boleh tahu sebelum menjadi caleg di partai PKS ini, background aktivitas Ibu dulu sebelumnya di sosial masyarakat kira-kira apa? Eh, Mungkin kalau background saya ya, dari dulu saya senang berorganisasi dari Hmm. SD, SMP, SMA itu yang organisasi biasa lah, di Pramuka, EPMR SD, segala SMP, macam SMA di di Bukit oh Tinggi, Bukit Bukit Tinggi. Tinggi sama Orang Bukit gitu Bu ya. Pramuki ya. Cuman kuliah saya di Universitas Andalas D3, Unan ya. cuman saya bergabung waktu itu di Mapala Unan, Mapala juga nih. Mapala Unap gitu Udah pernah berkunjung organisasi. lagi Bu? Oh, banyak. Saya kebetulan ngambil spesialisasinya di ini di tebing. Saya atlet panjat tebing Oh, atlet dulu. panjat tebing. Di Kejurnas saya Waduh. ngikutin dulu tahun 90 saya perwakilan untuk Kejurnas dari Sumatera Barat. Oh, atlet Atlet panjat panjat tebing. tebing. Iya. Oh, mantap. Ini Di, bisa di Mapala diajarin Bu. Unan itu ada beberapa spesialisasi, ada dayung, ada tebing, ada gunung gitu loh Hmm. kan. Jadi saya waktu itu ngambil, walaupun kita sering juga naik gunung, dayung juga gitu kan, arung jeram juga gitu kan. Cuma saya lebih tertarik ke tebing Jadi waktu ini itu. menarik Bu. Anak Mapala jadi caleg PKS gitu loh. Jadi ini Pak, Dan bentar, saya dulu rata-rata yang masuk PKS anak Rohis Bu. Mapala Jadi waktu di kampus itu iya, anak antara rohis ya, itu PKS. anak Rohis dan anak Mapala ini agak berseberangan gitu stylenya Iya, Bu ya. stylenya beda. Ya, Iya. jadi memang apa? Jadi mungkin Ustadz akan bingung, Iya. seperti orang-orang lain bingung melihat saya. Jadi Heeh. ada beberapa yang perlu saya terangkan. Mungkin saya itu kalau dulu deteksi karena saya pernah bergabung dengan teman-teman di dunia psikologi Hmm. di Depok. Sebenarnya psikolognya bilang, Bu Hmm. Devi, sebenarnya Bu Devi itu kalau kita analisa dulu itu termasuk anak yang anak berkebutuhan khusus ABK, Hmm. tapi di bagian yang hiperaktif gitu loh kan. Saya Hmm. memang nggak bisa diam. Iya, iya, Jadi iya, kalau iya. selesai biasanya kalau anak hiperaktif itu kerjaannya nggak ada yang selesai. Kerja Hmm. ini. Hmm. Kalau saya mungkin karena orang tua saya mendidik untuk menyelesaikan Hmm. satu selesai, tapi saya kalau selesai kerja satu itu nggak di situ lagi, pindah lagi. Jadi selama ini saya pernah di dunia pendidikan, pariwisata, Iya, iya, iya. kontraktor, Heeh. dunia ya beberapa profesi-profesi itu saya ini gelutin gitu Iya, kan. iya. Nah, saya senang gitu. Palu gada. Mungkin nggak palu gada ya yang bisa. Saya suka dengan dunia hal-hal baru. Hal-hal Jadi baru. termasuk profesi-profesi gitu kan. Jadi masuk di dunia ini. Tapi biasanya itu sampai saya misalnya kayak kemarin itu saya bergabung dunia pendidikan untuk dan dengan teman-teman dari psikologi itu kita membuat untuk pelatihan sama pelatihan-pelatihan tentang bagaimana pembekalan untuk pemilihan jurusan di perguruan tinggi, di SMA gitu kan, sama seminar-seminar, bagaimana persiapan segala macam gitu loh kan. Dan itu menghasilkan gitu loh kan. Menghasilkan kita bisa mengikuti, saya punya anak, saya bisa terapkan ke anak saya dunia pendidikan, bagaimana kita memperlakukan anak gitu kan. Nah, itu masuk di situ. Nah, di pariwisata saya berkecimpung juga di dunia pariwisata. Minimal untuk pariwisata, untuk healing saya tidak mengeluarkan kos besar. Itu satu untuk pariwisata. Nah, saya juga di UMKM. UMKM sama pariwisata itu tidak bisa dilepas. Tidak bisa lepas, itu punya kaitan erat. Semakin banyak wisatawan, otomatis UMKM kita bergerak gitu loh. Iya, iya. Jadi terakhir ini belakangan saya memang lebih fokus di UMKM, pemberdayaan UMKM untuk kawan-kawan. Itu saya ketua DPD HIPMI-KIMDO, Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia. HIPMI-KIMDO. Iya, ketua DPD Sumbar. Ketua DPD Sumbar. AA. Mantap. UMKM. UMKM. Ya, ya, ya. Ini menarik ini. Jadi ada banyak profesi Ibu ini sebenarnya karena memang backgroundnya awalnya memang di waktu kecil ya, Suka ini. masuk hiperaktif. Jadi banyak hal yang Iya. bisa digelutui ya kan. Masuk kalau pendaki gunung atau panjat tebing ya itu memang harus bergerak cepat ya. Eh, Berarti Ibu sekarang lebih menggeluti dunia UMKM. Lebih banyak di Mungkin UMKM. bisa diceritakan lebih spesifik UMKM-nya dalam bentuk apa nih misalnya? Apakah pembinaan atau mau jadi praktisi atau gimana? Jadi gini, jadi waktu itu
kita ketemu di pusat sama teman-teman pengurus pusat ya, Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia HIPMIKIMDO untuk di Sumatera Barat. Beliau mengamanahkan untuk saya. Nah, tugasnya tentunya kita mengakomodir para UMKM itu, pedagang-pedagang kecil, pokoknya semua kegiatan yang masuk di UMKM. Nah, yang saya lakukan pertama itu setelah membentuk kepengurusan masing-masing daerah ya, 19 kabupaten kota, samalah dengan kepengurusan apa dulu gitu kan. Jadi itu karena melihat dulu itu keluhan kawan-kawan, Ibu, dulu itu kita ini Bu, misalnya ada pelatihan di dinas gitu loh kan, misalnya pelatihan menjahit, orangnya itu, besok pelatihan bikin kue, orangnya itu gitu loh kan. Jadi mereka agak ini, teman-teman agak merasa, kayaknya kita ini jarang tersentuh gitu loh kan, padahal pelaku sebenarnya kita gitu loh kan. Jadi disitulah kita mulai, kita nggak bisa komplain. Mungkin waktu itu ada dari kementerian ini pelatihan untuk jahit, orang-orangnya nggak ada, ya udah ikut aja ini daripada ini. Jadi kita waktu pertama kali itu mengelompokkan. Jadi saya bikin pilot projectnya, contohnya dulu untuk di Bukit Tinggi Agam dulu. Jadi di situ anggota kita waktu itu untuk Bukit Tinggi itu sekitar udah lebih 1.100 orang yang terdaftar anggota HIPMIKIMDO, di Agam sekitar 800 orang, dan kita sudah membagi mereka masing-masing per kelompok. Jadi kelompok petani itu dibedakan lagi, misalnya peternak sapi, peternak ayam, nelayan ya, untuk ikan. Terus habis itu ada lagi misalnya untuk kelompok menjahit, ibu-ibunya bikin apa, oleh-oleh gitu kan. Ada pedagang sekolah, ada pedagang kaki lima, itu udah kita kelompokkan. Ada kelompok menjahit, bordir gitu kan. Nah, jadi waktu itu kita berharap, kita udah melaporkan ke dinas terkait, ini loh kelompok-kelompok kita. Jadi kalau setiap ada pelatihan, Ibu jangan salah ambil orang. Jadi kalau dari dinas pertanian nih, kelompok yang harus dibina, kita udah daftarkan dulu, masukin ke dinas UMKM, termasuk provinsi. Nah, ada beberapa kali waktu itu untuk pelatihan, dan tidak lama setelah itu saya ambil SK itu COVID 2000, ada COVID, sehingga bantuan-bantuan untuk dari kementerian itu dialihkan dana untuk penanggulangan COVID. Banyak vakum kan waktu itu. Jadi termasuk yang kita lakukan waktu itu adalah mendata kawan-kawan yang untuk mendapat bantuan dari kementerian untuk UMKM yang terdampak COVID waktu itu. Nah, setelah berjalan waktu, kita sempat membuat Agam Trade Center namanya, itu kita dikasih satu, lumayan sih, 4 unit ini di Ramayana untuk memajang produk-produk UMKM kita. Karena apa? Waktu COVID kita itu teman-teman itu kasihan gitu loh, nggak ada wisatawan datang kan, ditutup waktu itu. Jadi bagaimana kita mencoba memasarkan secara online, dan kita juga bekerja sama bank-bank seperti BRI, Bank Nagari untuk mengadakan pelatihan-pelatihan digital marketing. Jadi waktu itu kalau wisatawan berkurang, kita bisa menjual secara online gitu kan, di Shopee atau secara online lah, di marketplace gitu kan. Jadi kita adakanlah pelatihan untuk UMKM kita, termasuk waktu itu juga selain memfasilitasi untuk mendapat KUR dari bank-bank daerah, ya BRI, Bank Nagari, kita juga mencari kerjasama dengan Kimia Farma, memberikan bantuan modal tanpa bunga, tapi dicicil. Dan nanti juga Kimia Farma beberapa kali mengadakan acara tuh, mengundang teman-teman untuk ikut mempromosikan produk-produk mereka gitu loh kan. Nah, sejauh itu ya itulah yang sampai saat ini kita lakukan. Kemarin agak vakum, kebetulan ketua umumnya Mas Panjaitan kan meninggal. Jadi vakum sebentar, dari DPP-nya sedang berbenah membentuk kepengurusan baru gitu. Berarti lebih kepada pemberdayaan dan advokasi UMKM ya, untuk apa yang diskalakan lebih naik ya kan, ya, lebih untuk maju. UMKM naik kelas. Di situ Naik kan kelas, ada ya UMKM kan. naik kelas gitu kan, kita berusaha untuk mereka bisa naik kelas kan, nanti akhirnya nanti membimbing UMKM Di UMKM naik kelas ada Ibu? ada. Oh ya, berarti sama kita Bu. Ya. Saya ada juga situ. Ini menarik juga untuk kader-kader PKS sebenarnya. Akhirnya
agar kader-kader PKS juga dapat pengalaman seperti itu, ya kan? Kadang-kadang kan berarti ini salah satu aset juga untuk PKS nih. Ke depan mungkin akan diundang untuk bagaimana UMKM yang di lingkaran PKS ini Kira-kira sebenarnya kan sudah komunitas sudah ada, Bu. iya udah luar biasa Pak, Komunitas komunitasnya sudah udah luar ada, biasa. gitu kan. Cuman bagaimana memanfaatkan komunitas yang ada ini Ya menjadi betul betul bernilai jual. bernilai jual Ya betul. kan? Sebenarnya kalau disepakati saling belajar internal udah selesai sebenarnya gitu kan. Untuk kita aja itu Iya sudah deh. ini luar Ah, biasa gitu Kak. cuman ini kan perlu juga pengembang-pengembang yang lain. Tapi saya melihat secara pribadi UMKM kita ini belum komplit, Bu. Sebagai ada tadi hubungan dengan wisata kan, Iya. sebagai salah satu tujuan wisata. Nanti kita bicara wisata ntar lagi, Bu. Iya. Saya melihat kita ini masih kalah jauh dan kalah kreatif dengan daerah-daerah wisata yang lain, kayak kalau Bali oke lah kayak gitu kan. Tapi kalau Jawa Barat ya, hampir sekarang ya saya tidak melihat produk-produk UMKM ini Yang ini ya. yang merchandise ya, merchandise yang untuk orang-orang wisata ke sini, gantungan apalah itu kan belum belum nampak kayak gitu kan. Sehingga orang kalau ke Malaysia dia beli Oh ya. Twin Tower misalnya kan, Menara apa Petronas misalnya kan. Di sini kita nggak ada, ya kan? Produk-produk yang spesifik lebih banyak makanan sebenarnya. Iya ya. Kayak rendang itu sudah mendunia oke, tapi yang kerajinan tangan mungkin masih kurang gitu ya kan. Bagaimana Ibu melihat tentang produk-produk kayak gitu? Jadi gini, Ustadz, apa sebenarnya teman-teman itu udah berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan segala macam bentuk kreativitas, baik itu kerajinan, souvenir gitu kan, makanan segala macam. Ya, ya, ya. Mungkin dari segi makanan kita masih eksis ya. Dari souvenir kita kalah jauh karena Iya. apa? Termasuk di Malaysia sendiri yang produk-produk souvenir itu udah banyak mereka tidak bikin. Karena dari Cina sendiri udah Cina, bisa Cina. bikin gitu kan, Betul, yang iya. apa? Nah, saya kemarin itu sempat bertemu langsung sama Pak Datuk yang punya sapu Korea. Dia punya pabrik di Cina. Kita cerita banyak tuh. Bahkan saya memang waktu itu kalau selesai COVID saya pengen datang ke situ, bagaimana Cina 20 tahun ini melesat jauh gitu Iya, loh kan betul. UMKM. Betul. Jadi saya pernah pelajari 20 tahun yang lalu itu Cina bukan apa-apa gitu, sama kayak kita dulu. Nah, ternyata di Cina itu dulu saat itu mereka membuat satu program ya. Anak-anak itu satu anak harus menciptakan satu produk gitu kan. Makanya kita lihat sekarang di TikTok, di Instagram segala macam ya, di Facebook itu Cina itu punya alat-alat yang kadang tidak kepikiran sama kita untuk mencongkel meja, untuk jemuran, untuk lampu, untuk hiasan, wallpaper segala macam. Karena apa? Setiap anak harus menciptakan satu produk. Jadi mereka kan berpikir apa produk saya, dan itu disupport sama pemerintahnya gitu kan. Nah, luar biasanya lagi mereka menciptakan produk dan itu diciptakan kata sentra-sentra. Dia Iya. punya sentra. Jadi satu kampung membuat misalnya tusuk sate aja contoh. Kan sempat diskusi soal masalah tusuk sate. Tusuk sate. Kita di Agam itu kurang apa? Batong bulu apa? Bambu. Iya, bambu itu. Kenapa tusuk sate kita masih Beli dari Cina. dari Cina Dari gitu loh Cina. kan? Kan nggak ini ya, Iya, kayak iya, nggak logis gitu loh kan. Ternyata saat kita butuh di sini barangnya nggak ready. Kita pernah coba di sini untuk tusuk sate aja lah, kita coba kawan-kawan, karena saya bilang Pak Datuk, kalau kita bisa siapkan itu untuk bisa enggak, jangan ngambil dari Cina, tolong ambil produk kami. Bisa kita ngambil satu kontainer, ambil itu satu kontainer. Siap nggak kawan-kawan menyediakan satu kontainer? Orang Udah kita siap. aja kerjanya sehari cuma dapat berapa gitu kan. Nah, pertama kendala di mesin. Kalau di sumber daya insya Allah cukup gitu kan. Mesin kita di sana, mesinnya ini produksinya itu setiap hari itu dibikin sentra. Satu kampung itu membuat semua tusuk sate. Jadi Berarti lari lagi kepada swasta atau pemerintah? sebenarnya kalau saya itu yang paling kompeten sih pemerintah. Kalau pemerintah bisa membuat sentra-sentra begitu, itu yang dilakukan. Saya belum pernah ke sana ya, tapi saya berdiskusi sama Pak Datuk yang punya sapu Korea itu, dia bilang di situ. Nanti Bu Devi silahkan lihat ke situ. Kita ke satu kampung, semua perlu di situ. Jadi Tapi kalau sebentar, sapu Korea, saya pernah beli sapu Korea diproduksi bukan orang Korea nih, enggak? Pak Datuk ini. orang Padang Luar.
Orang Padang Luar, Itu pada kurai ini. itu, Korea itu kurai. Oh, kurai. Toko Korea kan itu kurai gitu. Jadi Bukan- pabriknya di pabriknya di itu sapunya itu Di di Cina. Cina, cuman Heeh. tongkatnya 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 apa tonggak apa tiangnya tangkai tangkainya sapu. Heeh. di sini. Nah, dan Oh. itu bahkan mereka menerima tangkai sapu di sini gitu loh kan. Dan itu pun kewalahan siapa yang bisa menyediakan gitu loh kan. Mantap. Itu disediakan. Ini rahasia-rahasia UMKM nggak tahu gitu. Jadi itu sebenarnya saya sempat berpikir seperti itu. Kalau pengen maju, kenapa? Oke lah, memang ada pepatah belajar sampai ke negeri Cina ternyata memang benar. Kalau ada untuk baiknya, kenapa tidak gitu loh kan? Iya, iya, iya. Nah sekarang contoh saya pernah membawa pada waktu itu bertemu sama Audi untuk segala macam. Saya bilang kita punya orang yang mau mengambil produk kita nih. Dia siap. Saya daripada ke Cina, saya siap ambil tusuk sate di sini, tangkai sapu di sini, tapi siap enggak menyediakan kebutuhan saya itu satu kontainer sekali sebulannya apa ya? Karena di Indonesia dia support. Iya, iya, iya. Nah, cuman kekurangan kita di sini mesinnya itu produksinya terlalu tidak. Kalau di Cina kan mesinnya udah udah maju, udah bagus ya. Jadi kapasitas produksinya itu luar biasa. Nah, sempat beliau juga menawarkan, sebenarnya kalau pemerintah mau, saya bisa carikan mesin-mesin. Kita bisa ke sana, kita cari mesin dan kita bikin sentra-sentra di Sumatera Barat. Misalnya di Agam, sentra bambu itu di mana di Sawalunto misalnya sentra kerajinan apa gitu kan. Dan kita fokuskan satu-satu. Jadi kalau mau ekspor itu gampang karena Iya, 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 ekspor betul. bukan dalam sedikit kapasitas sedikit, itu kontainer mainnya gitu loh Iya. kan. Nah, itu yang saya sampai saat ini saya pengen mewujudkan itu gitu loh kan. Cuma ya Berarti ini salah satu pikiran-pikiran itu pikiran-pikiran yang akan bisa Ibu bawa ke parlemen nanti ya. sebenarnya dari situ itu adalah yang paling penting sekali adalah kestabilan ekonomi keluarga Iya, gitu iya. loh kan. Karena apapun sekarang pasti masalahnya di ekonomi. Oke. Kalau ekonomi keluarga sudah baik, Heeh. untuk agama, gimana kita mau ke masjid sementara, aduh, ini anak belum makan gitu kan, ini jadi masih kacau kan, gitu. Gimana beribadah dengan baik kalau misalnya masalah ekonomi belum terselesaikan gitu kan. Bagaimana kesehatan kita mau kita jaga, lalu makanan kita belum bergizi, belum memenuhi syarat. Jadi ujung tombak utama kehidupan ini ya tidak bisa kita pungkiri loh ya. Itu kalau makanya ini di ketahanan untuk kestabilan ekonomi kita masing-masing. Kalau udah ini insya Allah saya yakin kita baik di itu sosial, budaya itu ikut gitu, pendidikan gitu. Termasuk masalah sosial kan itu dari ekonomi juga. Iya. Ya, oke. Baik. Bicara pariwisata lagi misalnya. Tadi kan ada hubungan UMKM dengan pariwisata. Iya. Kalau orang dunia mengakui malah pariwisata Indonesia yang Sumatera Barat ini itu alamnya paling indah. Ya, Modalnya ke potensi alam ya. Luar biasa. Saya juga pernah lihat pariwisata tempat lain kan. Orang jual view lereng aja gitu kan. Tapi orang bisa mengeruk uang pendatang dari situ. Iya, betul. Dari berfoto segala macam ya kan. Hanya jual view misalnya kan. Iya, betul. Ya kita view seperti itu lebih dari indah, cukup, lebih ya. banyak. Cuma modal 5.000 masuknya. Artinya pariwisata kita ini belum bisa dijual gitu. Padahal potensinya luar biasa. Tapi ya kayak misalnya apakah persoalannya kreativitas atau kita yang memang belum mampu untuk mengelolanya dengan baik, sehingga ya pariwisata kita cuma orang lihat pemandangan aja, tidak memberikan devisa yang banyak. Iya. Padahal sebenarnya kalau Sumatera Barat harus menaikkan dari sisi ekonomi, APBD yang kecil, Bu. Iya, betul. Ya kan, kalau berharap dari APBD itu kecil sebenarnya, hampir sebanding dengan satu kabupaten di salah satu provinsi. Iya, betul. Ya kan, berarti kan kita, pemerintah dan rakyat harus lebih kreatif nih untuk membuat Bagaimana menambah devisa Ya. agar ekonominya berputar. Salah satunya adalah pariwisata. betul. Ya kan? Kalau di Pantai Padang orang cuma datang Iya. minum aja. Beli makanan, cobalah. Cuma makan aja kan? Iya. Tapi orang tidak. Di tempat lain itu tinggal kreativitas. Apapun. Masuknya bayar, gitunya Jadi, bayar iya. ya kan? Sampai pernah ada wisata dari Malaysia, duit semua katanya kan gitu. Tapi
kreativitas mereka mampu mengeruk uang dari. Nah, kayak jadi kira-kira kita ini di mana yang harus diperbaiki gitu agar pariwisata kita ini bisa mendapatkan mendapat devisa, kemudian juga meningkatkan ekonomi Ekonomi masyarakat masyarakat kayak semua ya. gitu. Iya. Gimana itu, Bu? Ya betul sih Ustadz ya. Jadi kalau bicara soal keindahan, soal alam, Minangkabau ini memang surganya ya. Sorry. Saya dulu waktu kecil-kecil saya pikir Kata orang-orang, Bu, ah, tongkat ditanam jadi pohon iya, ya. Sementara di Arab, pohon ditanam jadi tongkat kan ya. iya. Jadi setelah akhirnya dulu kan orang terkenal Bali gimana. Setelah Bali. saya ke Bali, ke Jogja, termasuk ke daerah-daerah yang mana yang apa, ternyata saya akhirnya saya pulang kampung, saya telusuri semua. Salah satu saya mengambil ketua partai itu adalah untuk menelusuri semua daerah di Sumatera Barat. Karena dulu saya belum sempat ke Mentawai, belum sempat ke Pasaman. Jadi salah satunya juga yang kemarin itu kenapa saya ambil ketua partai, saya mau mengenal daerah saya sendiri Mau keliling gitu. Sumatera Iya, Barat lah gitu ya. karena dulu ternyata saya abaikan. Saya dulu ke Bali, ke Iya, Lombok, ke sini gitu kan, ke Toraja. Sementara kampung saya belum saya lihat. Setelah saya pulang kampung lihat, Masya Allah gitu loh kan. Ternyata gitu kan, bukan apa-apanya. Kampung saya luar biasa. Cuman kenapa? Tanda tanya ya. Iya. Satu ya Pak ya. Saya sendiri mengalami, saya orang sini. Saya dari Bogor waktu itu datang ke Sumbar, baru-baru pulang kampung. Datanglah di situ naik travel, agen, masuk bu, ini ke Bukit Tinggi, iya. Berapa ongkos? Waktu itu dia minta ke saya itu nggak tahu 70.000. Saya pikir kan memang rate-nya segitu, ya sudah gitu loh kan. Masuk, habis itu jalan. Saya tanya sebelah, berapa ongkos bu? 50.000. Kok saya 70? Itu satu ya. Iya. Walaupun itu duit nggak seberapa, tapi namanya dibohongin itu sakit loh Pak. Sakit ya. Di situ saya udah ini nggak bener ini. Itu pertama ya. Itu saya orang kampung sini. Jadi oke, salah maafkan. Kalau orang baru itu kan menjadi pengalaman tidak bagus gitu kan. Terus yang kedua saya diturunkan di Padang Panjang. Ibu, awak ke balik ke bandara. Ibu turun Siko sedih. Padahal kan ke Bukit Tinggi. Ke Bukit Tinggi kok nyampe di sini. Ya, ibu pindah hotel. Ibu pindah hotel, pindah. Ya, akhirnya udah dapat oke lah. Saya pikir dipindahin itu, saya udah tinggal pindah aja. Dipindahin lah ke mobil satu. Setelah nyampe Bukit Tinggi, Bu, ongkosnya? Lah, saya kan tadi udah bayar. Tidak tahu ada, Bu. Saya nggak tahu, Bu. Itu tadi katanya kan. Itu Pak, pengalaman pertama itu sampai sekarang berbekas. Ambu orang Siko dikecoy gitu kan. Nah, jadi itu ya. Ini bukan ya, ini kan apa kita ini untuk koreksi, bukan mencari kesalahan ya. Bagaimana supaya hal-hal seperti itu dan itu Pak, banyak kawan-kawan yang ke Sumbar itu mengalami hal yang sama. Parkir yang mahal. Yang parkir. Jadi kita nggak makan kena paku. Ya itu. Terus kalau dulu itu selain itu satu, itu bagaimana caranya itu saya kembalikan ke kemarin itu kan sama teman-teman. Itu yang harus kita atasi dulu. Bagaimana sumber daya manusia yang mengelola, yang menyambut para tamu-tamu ini tidak seperti itu. Karena yang dibayar mahal itu adalah servis. Iya, betul. Orang ke hotel itu Pak, untuk nginep Pak, tapi servis dia dibukakan pintu, diantarkan, di apa. Kadang-kadang mereka merasa dihargai itu mereka mau keluar duit. Tapi kalau kita kena pertama Pak, besok ngeluarin duit itu beretong lah ya. Kan apa tuh? Kok kan kecolok gitu kan. Jadi akhirnya orang kapok gitu loh kan. Iya. Nah, jadi itu salah satunya. Yang kedua, itu penggiat wisata tahu enggak? Kasus kita sudah sempat ngobrol-ngobrol. Nah, itu yang kan sering diadakan BIMTEK segala macam. Cuman nah itu yang masukkan juga kalau bisa. BIMTEK itu menurut saya kan ya fokus ke apa yang kita bahas. Kalau sekarang kan BIMTEK diadakan di hotel, segala macam. Jadi kadang apanya udah tidak fokus. Cuman ke hotel pergi healing, bukan untuk apa materinya gitu loh kan. Kadang tanya apa tadi membahas apa ya, pokoknya datang BIMTEK habis itu apa yang mereka dapat itu tidak berasa. Mungkin itu ya ke depan untuk kita bagaimana apa yang kita
berikan sama teman-teman itu termasuk bagaimana melayani segala macam itu yang harus kita evaluasi lagi gitu loh kan. Memang mengena. Itu satu tadi dari segi pelayanan, yang kedua dari segi kebersihan. Kebersihan kita mulai, kalau bandara saya lihat kemanapun yang paling ini toiletnya itu Bandara Minangkabau, yang airnya kemana-mana, yang ini itu Bukan paling kinclong ya. bukan paling, pokoknya kalau udah masuk ke bandara itu, ini kalau udah ada ini di Ini Minangkabau. internasional, Bu. Bandara internasional, Bu. Iya, saya mungkin boleh Pak Ustadz ini lihat ya, di itu kemana-mana kita pergi kan kering ya, bersih. Iya. Di Minangkabau itu yang apa, toilet yang begitu, itu belum lagi, itu baru di bandara. Berarti kita yang belum profesional. Ya, jadi masih harus SDM-nya baik untuk kebersihannya, untuk pelayanannya. Kalau segi soal keindahan alam itu nggak usah dipertanya lagi. Jadi sekarang kesiapan, itu kesiapan kita sebagai masyarakat daerah, termasuk juga budaya-budayanya. Kalau misalnya di Bali kan kental tuh budayanya. Betul. Masih ada yang pakai baju-baju kebaya, perempuannya masih ke pura gitu loh kan apa. Kalau Dewa kan kalau ke Bukit Tinggi ke ini kan sudah jarang lihat ibu-ibu yang pakai pakaian ada, kecuali acara-acara saja gitu kan. Baju itu tuh banyak pakai pakaian sekarang itu ya yang udah modern gitu loh kan. Jadi budaya itu kalau pas ada acara-acara aja gitu kan. Berarti ini kan ada dua hal yang sebenarnya mau Ibu bawa ke parlemen ini. Ini menarik ini sebenarnya. Termasuk untuk bicara tentang pariwisata ini. Saya baru menemukan salah satunya Ibu kan gitu kan. Makanya karena saya juga pernah ke tempat pariwisata yang lain ya. Salah satu PR kita adalah memang menjadikan potensi alam ini menjadi lebih bernilai jual. Iya betul. Jadi hanya saja mungkin di samping menjadi bernilai jual juga mengedukasi masyarakatnya untuk menjadi tempat tujuan wisata yang ramah, ya kan? Betul. Ramah. Ada yang tertinggal Pak, Ustadz. Dulu kita itu menjadi tempat tujuan pendidikan. Jadi mungkin banyak pendapatan dari anak kos segala macam gitu kan, karena banyak orang datang belajar ke pesantren, universitas kan banyak dari luar daerah. Bahkan dulu itu dari negara tetangga itu kuliah di sini waktu zaman saya itu anak-anak Malaysia ke sini. Sekarang kebalik sekarang ke sana gitu lah. Mungkin itu perlu digali lagi menjadi wisata pendidikan di mana Sumatera Barat kembali menjadi tujuan pendidikan gitu loh kan, karena orang Sumatera Barat loh gitu kan. Betul. Kita tahu kita punya potensi yang besar loh. Pertama pesantren aja kalau saya dengar di yang pertama itu bukannya di Gontor, di mana Parabe gitu loh kan. Jadi sekarang kan pendidikan kita jarang ya, banyak makan. Saya heran sekarang teman-teman anak-anak kawan sekolah ke Pekanbaru. Nggak salah, dulu orang Pekanbaru yang ke Sumatera Barat, saya pikirkan kok sekarang malah orang Sumatera Barat yang ke Pekanbaru tuh, saya bingung gitu loh kan. Ada apa dengan pendidikan kita? Bahkan dengan dulu itu pendidikan saya yakin itu tingkat ekonomi kita jauh lebih baik dengan banyaknya universitas, pesantren segala macam gitu kan. Kalau itu ada kaitannya dengan isu tsunami dan gempa. Masih jadi situ. Setelah gempa 2020 ya atau 2010 banyak mahasiswa kayak di Riau yang dulu kuliah di Bung Hatta, kuliah di ini, sekarang milih kuliah di Riau sendiri. Jadi solusi kita nanti itu ini meyakinkan tempatnya Pak. Saya pernah mendengar ada Taro City di Pariaman dirancang sebagai tempat untuk kampus segala macam kan. Jadi kalau pemerintah bisa memberikan solusi itu, saya pikir jangan sampai kita ketinggalan dari segi pendidikan gitu kan. Mungkin nggak tahu itu terbengkalai, proyeknya terbengkalai kan. Mungkin itu ditindaklanjuti lagi. Jadi kampus-kampus kita bisa diletakkan di tempat yang kondusif, yang orang tuanya tidak ketakutan anak-anak tinggal di tempat-tempat yang rawan tsunami. Jadi kembali lagi pendidikan kita dan daerah kita berkembang dengan datang-datangnya para pelajar-pelajar dari berbagai daerah dan mancanegara tentunya. Banyak sebenarnya orang datang ke Sumbar ini terinspirasi karena kebaikan, keramahan masyarakatnya, kekuatan masyarakatnya karena pengaruh Islam misalnya. Ada kawan saya dari Makassar, justru dia memang merindu untuk ke Sumatera Barat. Dia mendengar cerita Sumatera Barat itu dari guru-gurunya melalui novel misalnya kan. Kemudian dia
penyuka lagu Minang, Bu. Mm. Dan akhirnya kuliah di sini dan meninggal di sini dia. Artinya banyak orang di luar Iya pengen dan bermimpi Ah. untuk hidup di Sumatera Barat. Iya, Ada juga kawan saya mau merantau ke sini, dia pelajari dulu buku-bukunya. Ternyata nggak ketemu aslinya Minangnya katanya kan. Tapi ini menjadi PR ya itu Ibu. PR kita. Iya, Nanti itu PR apa ya? kita. Sebenarnya Nah, kalau dipikir artinya Ibu bawa proposal nih ke parlemen nanti gitu. Ada yang akan Ibu perjuangkan kan gitu kan? sangat banyak Pak. Sangat Kalau banyak. itu baru dari segi Ah. apa tadi itu ekonomi, pariwisata, UMKM, dari segi keperempuan, Iya. dari segi sosial masalah sosial di tempat kita ini juga banyak gitu. Saya lihat Ibu cocok nih untuk parlemen karena mungkin akan berani bicara, ya kan? Karena di parlemen kita harus bicara kan. Kalau memang nggak, memang tugasnya berbicara. iya, kalau ngame-ngame aja tidak ini kan gitu kan. Iya. Nah, jadi ini menarik ya Bu. Cuman Ibu naik di Padang, Iya. tapi sekarang justru secara background Banyak suaranya di- ada di- di Bukit Tinggi sebenarnya. Iya. Nah sekarang gimana Nah, itu. strategi Ibu? Coba. Jadi sebenarnya ini ya memang sih itu nggak bisa dipungkiri. Banyak Iya. orang komplain ya kayak dulu saya di Tapi dulu caleg DPR RI. DPR RI, Wes, mantap. Sumbar 1 itu pun komplain teman-teman di Sumbar 2. Kampung di Bukit Tinggi, di Agam tinggal di Bukit Tinggi, mencaleg di Sumbar 1 gitu Iya, kan. iya, iya. Saya bilang gini, enggak, ini perjuangan gitu loh kan. Iya. Lah saya terinspirasi sama Buya Mahyaldi. Buya Mahyaldi orang Agam. Kan bisa jadi gubernur di Iya, iya, di iya. Padang gitu kan. Makanya kemarin itu juga ada yang komplain, kok majunya di Kota Padang kan Iya. aslinya orang Siku gitu loh. Bilang. Jadi saya itu sangat yakin, Pak. Semua itu sudah ada garisannya, udah ada aturnya. Kita kan cuma mengikuti prosedurnya, melangkahnya. Kita nggak bisa menyatakan kamu harus begini. Itu kita menjalani aja. Nanti saya yakin. Soalnya apa? Saya pernah berusaha di bidang ini. Saya mati-matian di sini, gagal. Besoknya saya ditelepon di sini, Bu, tinggal tekan kontrak di sini. Saya dari situ belajar. Ternyata usaha saya kemarin itu dihasilkan di sini. Jadi tidak harus saya bekerja di sini. Kemarin saya ke Mentawai. Teman-teman bilang, masuk dapil Mentawai. Enggak, ngapain ke Mentawai? Ya saya pikir apa saya harus berbuat cuman di situ, saya di mana saja gitu kan. Iya. Dan saya tidak memilih. Kalau memang ada rezeki saya di situ, saya yakin Allah nggak pernah salah gitu loh kan. Saya yakin apa yang saya perbuat ada balasannya. Kalau belum tuh belum rezeki saya gitu loh kan. Jadi saya nggak pernah khawatir. Makanya bilang, mau ditaruh di Damasraya pun saya siap Iya, gitu loh oke, kan. Kenapa? Kita berbuat di sini, balasannya di sini. Saya nggak yakin itu. Kita kadang berbuat baik sama si A, yang balas si B. Nah sama gitu. Saya mungkin berbuat di situ, balasannya di sini gitu kan. Saya yakin dengan apa yang kita buat baik, balasannya baik. Jadi tenang aja gitu loh kan. Insya Allah itu rezeki tidak akan tertekan. Iya, berarti tidak akan terlalu berorientasi ya harus duduk atau harus duduk di situ atau maksudnya. Jadi gini, sebenarnya memang sih kalau kawan-kawan bilang, kalau kita berpolitik itu harus duduk gitu kan. Kan benar gitu ya. Kalau kita berpolitik harus duduk gitu loh kan. Saya bilang, di mana kita bilang harus? Emang kita Tuhan Iya, yang mengatur semua, Allah gitu loh kan. Kita Iya, kan iya. sekarang melewati proses demi proses gitu. Siapa sih yang nggak pengen misalnya Iya. kita diamanahkan? Tapi kalau tidak berarti itu belum, Allah Iya, belum iya. mengamanahkan kita. Allah belum percaya sama kita. Ya nggak apa-apa, enjoy aja gitu Iya, kan. iya, iya. Nanti mungkin rezekinya di tempat lain. Iya, iya. Tapi kita harus berusaha yang terbaik, memaksimalkan ikhtiar itu wajib. Wes. Tapi tidak boleh juga kita ngotot harus. Emang kita siapa? Kalau harus- semangatnya udah sama dengan PKS sebenarnya Bu. Insya Allah, saya udah ngikutin PKS soalnya dulu gitu loh kan. Artinya ya siapapun di PKS yang duduk sebenarnya tidak lihat siapa kayak Siapa? gitu kan. Iya. Tapi Yang kan penting kita ikut sama-sama berjuang, gitu. kayak Kita sama-sama berjuang dan memang saya lihat itu perjuangan itu yang saya di PKS kemarin itu kita sama-sama berjuang. Siapapun itu kan kita juga gitu Iya, loh kan. iya, Insya betul. Allah gitu loh kan. Tidak ada yang sia-sia. Gitu. Tapi tetap optimis berarti ya. Optimis Oh, iya. terus. Walaupun di Padang gitu kan. Karena di Padang. Mau jadi atau tidak menjadi beban pikiran gitu. tidak jadi bibir. Yang penting kita berbuat. Iya. Nah, saya menikmati proses itu gitu kan. Kenapa di Padang? Saya juga punya adik-adik banyak di Padang. Saya juga 5 tahun di Padang gitu loh kan, segala macam gitu kan. Dan saya ya kalau misalnya memang ada rezeki saya, alhamdulillah. Kalau tidak juga alhamdulillah gitu. Berarti bukan garis hidup saya, tapi saya sudah berbuat gitu loh. Ikhtiar tetap, tapi tetap ikhlas dengan Tetap ikhlas keputusan. dengan apapun gitu loh Wah, kan. ini udah mantap ini. Artinya apa yang ada dalam pikiran Ibu, ya kan, apa dengan semangat Ibu itu sudah PKS sebenarnya. udah terima Sudah kasih. PKS ya. Iya, Ya, iya. mudah-mudahan ya ini akan menjadi inspirasi juga yang lain ya kan. Amin, amin. Orang-orang berjuang bersama PKS meskipun dari awal tidak bersama PKS tapi mau berjuang untuk PKS PKS, dan tidak mikir menang atau kalah, misalnya yang penting berjuang, Berjuang, berikhtiar ya kan.
soal takdir itu Allah Takdir yang Allah yang ngatur. nentu, kita nggak Iya. bisa ngatur-ngatur. Ya ini luar biasa kan gitu kan. Arti ini juga untuk semua caleg lah sebenarnya kan. Yes, oh, Karena toh sebenarnya partai adalah alat untuk alat untuk ya. memperjuangkan ya apa yang kita harapkan. Berarti Ibu maju untuk Dapil Padang untuk provinsi ya. Provinsi, iya. Provinsi. Jadi saya pikir ini kalau dari profil ini sudah mantap sebenarnya. Nomor berapa, Bu? Nomor 6. Nomor 6 mantap. Ya, Dusana Podcast ya. Ini otak lama di PKS Sumbar, panjang lebar kita bicara dengan Ibu Devi tadi tentang bagaimana dirinya yang super sibuk, super aktif, kemudian berbanyak aktivitas di UMKM ya, pariwisata juga, dan banyak kalau Anda lihat nanti CV-nya dia juga banyak aktivitas dia. Yang penting ini caleg wanita yang berpotensi ya dan memiliki kerangka berpikir untuk bisa diperjuangkan di parlemen nanti. Ini patut kita dukung ya, patut. Dan beliau tidak juga berpikir untuk menang, ya kan? Dia berpikir untuk berjuang, ya kan? Inspirasinya justru dari kader-kader PKS, ya Bu ya. Dari kemilitanannya, dari perjuangannya, dan malah kalau beliau masuk menduduki salah satu menjadi alek wanita, saya pikir pertama loh. Ya. Mungkin ya, saya salah kalau dikoreksi. Kayaknya alek wanita PKS di Provinsi Sumatera Barat belum ada kan? Kalau salah tolong dikoreksi ya. Tapi kalau Ibu ini jadi menjadi alek ya, menjadi alek provinsi dari PKS berarti yang pertama, ya kan? Mungkin juga penonton juga kasih catatan kalau saya kalau saya salah. Jadi saya sangat support Ibu ini walaupun nomor 6 nomor tidak jadi masalah. Jadi itu tidak jadi masalah. Jadi kita tidak stres sama itu Bu ya. Iya. Santai. Mudah-mudahan ini menarik ya, dan mari kita dukung Ibu Devi. Dan silahkan nanti berinteraksi langsung dengan beliau. Banyak gagasan dan ide yang ada di kepala beliau nih. Dan waktu mungkin tidak akan cukup untuk bahas itu sebenarnya. Kalau saya juga pengen ngobrol panjang laut, nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya. Yang jelas kita dukung Ibu Devi untuk menjadi alek PKS Ibu ya. Iya. Kan sekarang calegnya kita dukung jadi alek kan gitu kan. Di pemilu legislatif 2024 nanti mudah-mudahan beliau menjadi salah satu yang duduk di Provinsi Sumatera Barat nanti ini. Demikian bicara kita dengan Bu Devi, mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita sama dan menjadi hal-hal yang baru untuk kita, dan mudah-mudahan juga Bu Devi menjadi duduk di Dewan nanti. Amin. Demikian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Ustaz.